Kita jumpa lagi di Tolire kali ini kita akan membahas transfer masuk adalah harus ada yang namanya BAST, yaitu tentang akun-akun aset belum diregister. Halo semua, kembali lagi di Tolire. Tolire kali ini akan membahas salah satu terobosan yang dapat memudahkan Bapak Ibu dalam penyusunan laporan keuangan, karena kami akan memperkenalkan sebuah aplikasi yang akan memudahkannya, yaitu aplikasi catatan atas laporan keuangan. Aplikasi ini diinisiasi oleh Kasih Penyusunan LK Konsolidasi Bun, Bapak Syahrawi Munte. Semoga ilmu yang beliau berikan kepada kita semua menjadi amal jariah bagi beliau ya. Yuk, kita bahas sekilas mengenai aplikasi CLK. Penyusunan laporan keuangan tingkat satuan kerja membutuhkan laporan-laporan berikut. Ada LRA, ada LO, ada LPE, ada neraca, dan komponen yang juga penting yaitu CALK atau catatan atas laporan keuangan. Fungsi dari catatan atas laporan keuangan yaitu merupakan penjelas dari pos-pos yang ada pada laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan lainnya. Untuk struktur dan isi CLK pada LRA, terdapat struktur sebagai berikut. Tidak jauh berbeda, pada LO terdapat perbandingan, penjelasan, dan rincian lebih lanjut. Pada LPE, kira-kira untuk neraca, struktur penyajiannya juga tidak jauh berbeda. Manfaat dari aplikasi CLK apa sih? Dan juga data sumber dari aplikasi CLK terdapat dari berikut. Berikut kira-kira tampilan output dari aplikasi CLK. Sekian sekilas mengenai aplikasi CLK. Selanjutnya, kita akan lanjut masuk ke dalam link yang tersedia dalam description box. Yuk, dibuka. Nah, link yang tersedia akan seperti ini. Terdapat 4 file yang akan disediakan oleh Kanwil DJPB Malut untuk membantu Bapak Ibu semua dalam penyusunan LK dan CLK Satker. Yang pertama, ada Excel aplikasi penyusunan LK dan CLK Satker. Aplikasi ini telah disesuaikan ya Bapak Ibu dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Kemudian ada file berbentuk Word tentang cara perapihan laporan yang akan digunakan untuk merapikan laporan output dari aplikasi penyusunan LK. Selanjutnya, ada file Excel berupa checklist aplikasi CLK yang akan digunakan untuk memudahkan Bapak Ibu semua dalam penyusunan LK dan CLK Satker. Selanjutnya, ada petunjuk penggunaan aplikasi CLK dalam bentuk PDF. Petunjuk penggunaan aplikasi CLK dalam bentuk PDF ini digunakan untuk mempermudah Bapak Ibu semua dalam mengetahui cara penggunaan aplikasi penyusunan LK dan CLK secara teknis. Kanwil DJPB Malut memudahkan Bapak Ibu semua dengan memberikan checklist aplikasi CLK, sehingga Bapak Ibu semua dapat mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya ya. Yuk, kita langsung masuk ke dalam aplikasi. Dalam layar yang Bapak Ibu lihat sekarang, terdapat 2 file Excel yang sedang dibuka. File yang di sebelah kiri adalah aplikasi penyusunan LK dan CALK. Bentuk depannya atau interface-nya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Sementara di sebelah kanan ada checklist pengisian aplikasi CALK. Checklist ini dibuat oleh Kanwil DJPB Malut khusus untuk Bapak Ibu Satker agar dapat mempermudah pengisian aplikasi CALK. Dimohon Bapak Ibu untuk menggunakan checklist ini ya dalam hal mempermudah Bapak Ibu dalam menyusun CALK menggunakan aplikasi. Apabila kita lihat dari checklist pengisian aplikasi CALK, yang pertama harus dilakukan dalam persiapan penyusunan adalah mengunduh laporan yang dibutuhkan sesuai periode melalui aplikasi Erecon LK. Yang pertama harus dilakukan adalah membuka aplikasi Erecon. Silahkan menggunakan aplikasi Erecon dengan kode login masing-masing ya. Oh iya, jangan lupa untuk menyesuaikan tahun pelaporan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Kita akan berencana untuk mengisi aplikasi CALK dengan menggunakan tahun 2021. Langsung yuk masuk. Tampilan muka Erecon LK akan kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Hal pertama yang kita harus lakukan menurut checklist pengisian aplikasi CALK yaitu mendownload neraca percobaan kas, neraca percobaan akrual, daftar transaksi BMN, LO, LPE, LRA, dan neraca. Di mana sih kita harus mendownload laporan-laporan itu semua? Tentu saja di menu laporan. Lalu klik laporan keuangan. Setelah itu, tinggal kita pilih deh, laporan apa sih yang kita inginkan? Dalam checklist, kita harus mendownload neraca percobaan kas. Neraca percobaan kas terdapat juga nih, ada periode lalu dan periode berjalan. Berarti kita harus menentukan periodenya ya. Dalam hal ini, kita akan mencoba periode berjalan adalah semester 1 2021 dan periode lalunya berakhir pada 30 Juni 2020. Pada laporan neraca percobaan kas, kemudian periode kita ganti dengan Juni, kemudian mari kita coba dengan Satker Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Kode KL-nya 025 ya Bapak Ibu. Selanjutnya, eselon 1-nya tinggal dipilih Sekretariat Jenderal, kemudian kita
tinggal pilih satker yang dibutuhkan, yaitu 626376 atau Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Lalu kita klik download. Nah, Bapak Ibu, beginilah tampilan menyimpan neraca percobaan KAS bulan Juni untuk Satker 626376 tahun 2021. Saran dari saya, buatlah folder baru yang khusus berisi data. Lalu tinggal kita klik save. Oh iya, sebelumnya kita tandain lagi ya di belakangnya kalau ini tahun 2021 atau tahun berjalan. Jangan lupa kita cek di checklist ini. Selanjutnya, untuk periode berjalan, ada neraca percobaan akrual. Jangan lupa pencet checklistnya ya. Setelah itu, daftar transaksi BMN. Daftar transaksi BMN dapat di-download pada menu daftar BMN, lalu daftar transaksi BMN. Jangan lupa ya Bapak Ibu, bahwa daftar transaksi BMN yang kita perlukan adalah intracom table. Kita klik Advanced Filter, lalu kita klik satkernya di 025, lalu Sekretariat Jenderal, lalu klik intracom table, ganti bulan Juni, dan search kode satker. Lalu kita klik Download Excel, lalu kita save. Berarti checklistnya kita cek lagi ya. Selanjutnya ada LO, LPE, LA, dan neraca. Mari kita kembali ke menu laporan, laporan keuangan. Kita membutuhkan LO yang pertama. Pada bulan Juni, KL-nya disesuaikan. Nah, nanti sesuaikan ya Bapak Ibu. Kita harus mendownload LO, LPE, LRA, dan juga neraca. Yuk diikuti. Nah, menurut checklist kita sudah mendownload semua ya. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita pindah ke nomor 2, ternyata masih ada yang belum kita download loh, yaitu neraca percobaan kas periode lalu dan neraca akrual phase periode lalu serta periode audited tahun sebelumnya. Nah, caranya kita harus keluar dari akun tahun 2021. Kita harus masuk lagi ke aplikasi Erecon LK pada tahun 2020. Yuk masuk. Kita harus mendownload sesuai tadi ya, kembali ke laporan keuangan, kemudian download neraca percobaan KAS periode Juni dengan KL025, eselon 1-nya Sekretariat Jenderal, dan Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Jangan lupa ketika save, ditulis ya tahunnya 2020. Setelah neraca percobaan KAS selesai, kita harus ke neraca percobaan akrual. Eits, jangan lupa, ada satu lagi yang kita belum lakukan, yaitu mendownload periode audited tahun sebelumnya. Caranya, tinggal ganti saja periodenya menjadi Desember. Karena setelah tutup buku, pasti akan menjadi audited apabila setelah selesai pelaporannya. Nah, selesai deh kita download semua. Yuk kita kembali ke checklist. Setelah kita cek semua, ternyata mengubah format PDF neraca percobaan menjadi Microsoft Excel. Langsung saja kita buka aplikasi untuk convert PDF menjadi Excel. Pada hari ini, saya menggunakan Small PDF. Nah, tampilan Small PDF akan seperti ini ya Bapak Ibu. Tinggal kita klik Choose Files dan pilih laporan mana yang harus kita ubah menjadi Excel. Nah, untuk ini, kita harus mengubah PDF neraca percobaan menjadi Microsoft Excel. Berarti semua neraca percobaannya ya, mulai dari akrual hingga kas. Nah, semua setelah kita ubah nih dari PDF menjadi Excel, lalu kita cek lagi. Selanjutnya, kita harus mengatur Microsoft Excel neraca percobaan yang telah kita convert. Nah, ternyata harus ada yang diubah nih Bapak Ibu. Yuk kita ubah. Karena saya menggunakan aplikasi Small PDF dalam melakukan konversi dari PDF menuju Excel, maka tampilan utamanya akan seperti ini Bapak Ibu. Tabel pertama kok kosong? Jangan khawatir Bapak Ibu. Lanjut saja kita cek di tabel 2. Ternyata ada isinya ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk mengatur Microsoft Excel neraca percobaan. Ya, kita lihat di checklist. Yang pertama adalah kita harus memastikan jumlah kolom pada Excel hanya ada 5, yaitu kode TRN, kode akun, nama akun, debit, dan kredit. Kebetulan sudah pas ya Bapak Ibu, tinggal kita klik cek.
Selanjutnya, kita harus mengubah angka pada kolom paling kiri pada kode TRN. Nah, telah disampaikan bahwa kalau 0,0 diubahlah menjadi 0 untuk akun-akun neraca, 2,0 menjadi 20 untuk akun-akun pagu, 3,0 menjadi 30 untuk akun-akun realisasi, dan 3,1 menjadi 31 untuk akun-akun pengembalian. Nah, mari kita ubah dengan cara berikut. Caranya, Bapak Ibu tinggal pilih saja untuk tabel yang pertama, kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik Ctrl H. Ctrl H ini terdapat pada keyboard Bapak Ibu ya, yaitu Find and Replace. Find angka 3, find angka 2, lalu kita replace menjadi 20. Benar seperti ini. Yuk kita lihat dulu. Lalu kemudian kita replace all. Oh, ternyata tidak ada angka 2. Lanjut, kita ganti angka 3 menjadi 30. Kita klik lagi replace all. Ternyata sudah terbuat 13 replacement ya. Oke, kita close lagi. Namun, kita cek terlebih dahulu apakah ada angka-angka 30,1. Ternyata tidak ada ya Bapak Ibu. Berarti kita tinggal drag saja, kemudian klik home, number, dan kita klik decrease decimal. Hilangkan angka komanya ya. Jadi tampilannya akan seperti ini. Eits, tunggu dulu. Apakah benar neraca percobaan akrual bentukannya cuma sampai row ke-40? Sepertinya tidak ya Bapak Ibu. Lanjut kita cek sheet sebelahnya di tabel 3. Wah, ternyata tidak ada. Tapi kita harus cek juga tabel 4. Wah, ternyata ada ya. Berarti kita lakukan edit seperti tadi. Angka 3 ini kita harus replace, klik CTRL-H, find 3, replace with 30. Lalu kita klik replace all. Nah, selanjutnya kita cek lagi apakah ada 30,1. Ternyata tidak ada ya Bapak Ibu. Langsung saja kita klik home, number, lalu decrease decimal. Jadi tampaknya seperti ini. Lalu jangan lupa kita klik save atau CTRL-C. Nah, lanjut lagi yuk, kita ubah neraca percobaan selanjutnya. Jangan lupa di checklist untuk ditandakan ya. Oh iya, jangan lupa untuk memastikan angka di kolom debit dan kredit merupakan number ya, bukan teks atau angka. Oh iya, pastikan angka di kolom debit dan kredit berupa number ya, bukan teks. Tandanya bagaimana sih? Kalau bentuknya teks, di sini dia akan ada titik-titiknya Bapak Ibu. Tapi kalau bentuknya number, dia akan angka semua. Wah, ternyata dia angka semua ya, berarti dia merupakan number. Berarti dapat kita tandakan juga di checklist berbentuk check. Yuk kita benarkan semua Microsoft Excel neraca percobaan. Yuk ikuti bersama. Nah, Bapak Ibu, ternyata di sini ada loh yang 30,1. Nah, angka yang 30,1 ini jangan lupa kita edit secara manual ya menjadi 31. Wah, ternyata sudah tidak ada. Tapi kita harus lihat tabel selanjutnya. Ternyata ada lagi. Ayo kita ubah lagi. Nah, ternyata kita sudah selesai mengatur Microsoft Excel neraca percobaan ya. Selanjutnya ke nomor 4 yuk, yaitu mengatur Microsoft Excel daftar BMN dengan memastikan hanya ada kolom-kolom berikut. Nah, bagaimana sih caranya? Ayo kita buka Excel daftar transaksi BMN. Berikut adalah Excel daftar transaksi BMN. Pastikan bahwa hanya ada kolom akun, berarti selainnya boleh di-hide ya Bapak Ibu. Kemudian ada uraian akun, lalu ada kode transaksi, dan nilai. Kuantitas ini dapat dinihilkan ya Bapak Ibu. Jangan lupa di-save. Yeay, kita sudah melakukan persiapan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam aplikasi CALK. Yuk masuk bersama-sama.
Berikut adalah interface aplikasi penyusunan LK dan CALK. Yuk, sama-sama kita klik mulai. Untuk persiapan, kita harus merekam menu rekam referensi. Yuk, klik rekam referensi. Yang harus kita lakukan pertama adalah rekam kode WAKPA atau Satker secara benar. Kita klik, kok di sini sudah ada dat. Nah, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu saja ya. Apabila Bapak Ibu ingin menghapusnya, silahkan. Apabila tidak, juga tidak apa-apa. Untuk contoh kali ini, saya akan tetap ya. Ini tidak akan mempengaruhi apa-apa ya Bapak Ibu. Jangan lupa tulis kode Satkernya, dan tulis nama WAKPA atau Satker secara benar. Jangan lupa tulis kode BA dan uraian BA-nya ya. Ups, ternyata 0 di depannya tidak tercetak nih. Jangan lupa di depan tambahkan kode apostrof atau petik 1 baru angka 0, 2, dan 5. Maka akan tercatat. Setelahnya kita klik back. Setelah kita klik back, kita harus melakukan checklist. Checklist memastikan telah merekam kode Satker WAKPA dengan benar. Selanjutnya kita merekam pejabat penandatanganan dengan benar. Nah, tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Sudah ada data di dalamnya, tidak apa-apa, dapat diedit sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara bernama, jabatannya adalah Kepala Kanwil. Jangan lupa isi NIP-nya dengan benar ya. Kali ini saya akan mengisi NIP yang tidak sesuai dalam rangka pembelajaran. Nah, apabila dalam kejadian di mana kepala kantor atau jabatan penandatanganan kosong dapat diisi dengan pejabat penandatanganan yang mengemban tugas atau PLT. Misalnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama ada PLT nih. Nah, Bapak Ibu, di sini jangan lupa ada tulisan pejabat penandatanganan. Angka di sini berarti angka di mana row pejabat tersebut yang akan digunakan. Misalkan, ternyata kepala kantornya masih ada, berarti gunakan row 1. Namun, apabila terjadi kekosongan kepala kantor yang menyebabkan adanya PLT kepala kantor, maka pejabat penandatanganan diisi nomor 2. Jangan lupa di checklist ya. Lanjut, kita klik back. Selanjutnya, kita harus memastikan telah merekam data periode laporan dengan benar. Nah, tahun anggaran sebelumnya, yaitu tahun 2020, tahun anggaran sekarang adalah 2021, tanggal awal laporan adalah 1 Januari 2021, tanggal akhir laporan semester 1 2021 berakhir pada 30 Juni 2021. Selanjutnya, jenis laporan, yaitu semester 1, tanggal cetak laporan, kira-kira saja ya Bapak Ibu. Satuan kerja, kita masukkan satuan kerja yang kita butuhkan, yaitu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Ini sudah otomatis ya Bapak Ibu, jangan diubah-ubah. Kemudian bagian anggaran disesuaikan, sudah otomatis juga. Tempat harus ditulis secara manual ya, karena Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara ada di Sofivi, maka kita ganti tempat menjadi Sofivi. Selanjutnya, kita klik back dan jangan lupa di checklist. Nah, tampilan referensi sudah kita isi semua nih Bapak Ibu. Sekedar info, untuk update kode akun, kode transaksi SIMAK, dan uraian akun tidak perlu diedit-edit ya Bapak Ibu. Adanya update kode akun, kode transaksi, dan uraian akun nantinya akan terupdate juga dengan adanya update aplikasi CALK. Lanjut, kita klik back ya, karena kita harus pergi ke menu rekam data. Dalam menu rekam data terdapat 2 ya Bapak Ibu, yaitu neraca percobaan dan transaksi SIMAK. Pertama, yuk kita masukkan data neraca percobaan. Tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Pertama ada neraca percobaan kas dan ada neraca percobaan akrual. Yuk kita masukkan neraca percobaan kas periode laporan. Tampilannya akan seperti ini ya. Jangan lupa isi dari row yang paling atas. Untuk neraca percobaan kas tahun berjalan, berarti kita buka filenya ya. Lakukan copy paste dari mulai yang paling atas sampai paling bawah. Jangan lupa untuk melakukan copy dan paste value ya Bapak Ibu. Oh iya, jangan lupa, tadi kita baru mengcopy paste tabel 2 ya, ternyata ada juga transaksi di tabel 4. Yuk kita isi. Sekedar informasi Bapak Ibu, kita hanya mengcopy dan paste akun-akunnya saja ya, yang jumlahnya tidak usah. Kenapa? Karena jumlah nanti tidak akan tertrace atau teralokasikan dalam aplikasi CLK. Nah, lakukan semuanya sampai selesai. Ini neraca percobaan kas tahun berjalan sudah selesai. Selanjutnya, kita isi neraca percobaan periode sebelumnya.
Nah, setelah selesai neraca percobaan kas, jangan lupa neraca percobaan akrualnya ya. Ingat, ada 3, periode laporan, periode sebelumnya, dan audited tahun sebelumnya. Yuk, kita sama. Wah, Bapak Ibu, ternyata kita sudah menginput semua ya. Jangan lupa di checklist loh. Selanjutnya, melakukan rekam data transaksi SIMAK menggunakan Excel daftar BMN dari aplikasi Erecon LK. Berarti, rekam data neraca percobaan sudah selesai ya Bapak Ibu. Klik back yuk. Lanjut, kita klik transaksi SIMAK. Tampilannya akan seperti ini. Terdapat 5 kolom. Yuk, kita ke Excel daftar transaksi SIMAK. Karena kita tadi sudah memastikan kolom-kolom apa saja yang diperlukan, maka tinggal di-kopas isinya aja ya Bapak Ibu. Jangan lupa copy paste value ya. Ingat Bapak Ibu, di kolom ini dikosongkan ya. Kolom ini adalah untuk kuantitas. Nah, berarti rekam data transaksi SIMAK sudah selesai ya. Dicek jangan lupa di checklist aplikasi CALK. Wah, berarti rekam data sudah selesai nih. Mari kita klik back ya. Selanjutnya adalah analisis LK. Dalam menu ini kita diarahkan untuk memastikan nilai di Excel sama dengan data yang sudah dimiliki Satker. Data-data ini di-download dari Erecon LK ya Bapak Ibu. Mengapa dari Erecon LK? Karena data-data tersebut cenderung sudah relatif lebih benar karena sudah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN. Begitu ya. Yuk klik analisis LK. Nah, terdapat 4 jenis laporan keuangan yang tertera pada analisis laporan keuangan, yaitu LRA, LPE, LO, dan neraca. Angka-angka yang terdapat pada LRA diambil dari neraca percobaan kas, sementara angka dari LO diambil dari neraca percobaan akrual. Yuk klik yang LRA terlebih dahulu. Oh iya Bapak Ibu, jangan lupa dibuka pembandingnya yaitu LRA. LRA untuk periode yang berakhir 30 Juni 2021 dan 2020. Yuk kita samakan. Wah, ternyata tidak ada perbedaan ya Bapak Ibu antara LRA yang telah kita input dan LRA yang ada di Erecon LK. Selanjutnya, kita jangan lupa untuk checklist. Di LRA ternyata nilainya sudah sama. Selanjutnya, mengisi angka anggaran DIPA awal di LRA secara manual. Yang bagian ini ya Bapak Ibu, boleh diisi secara manual sesuai dengan DIPA awal. Bukan DIPA revisi ya. Karena kami anggap sudah tahu, jadi kita cek saja ya. Kemudian, mengisi penjelasan yang terdapat di bawah tabel masing-masing laporan. Nah, pentingnya aplikasi CALK adalah dilengkapi dengan penjelasan kenaikan atau penurunan realisasi seperti yang tertera di sini. Mengapa perlu? Hal-hal ini perlu dijelaskan untuk meningkatkan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan yang kita lakukan loh Bapak Ibu. Dan tidak hanya berhenti di situ, tapi pendetailan ini juga dapat dilakukan per akunnya. Contoh, di penerimaan negara bukan pajak, klik bulatan yang ini, dan nanti akan tertera akun-akunnya apa saja sih. Nanti di bawahnya kita tulis ya penjelasan tentang kenaikan penurunan PNB, penurunannya. Ditulisnya hanya tinggal alasannya saja ya Bapak Ibu, tidak perlu lagi untuk mengulang tulisan di depan. Jadi, misalnya, untuk PNBP lainnya, terjadi
penurunan secara signifikan, hampir 100%, yaitu pada minus 93,39%. Nah, mengapa hal itu terjadi? Maka, misalnya, setoran sitaan hasil korupsi menurun drastis, atau yang lain sebagainya. Tolong diungkapkan secara akuntabel dan bertanggung jawab ya Bapak Ibu. Nah, pada hal ini penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu ada, tetapi penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu, mohon maaf, tapi penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu tidak ada. Berarti kita tulis saja penjelasannya seperti kebutuhannya. Misalnya seperti ini ya Bapak Ibu, tapi kami harapkan sertakan alasannya ya. Untuk keperluan pembelajaran, saya hanya mencontohkan satu kali saja. Tapi nanti Bapak Ibu harus mengisi semua ya. Lalu kita klik back. Begitu Bapak Ibu. Jadi, tidak hanya yang di luarnya saja boleh dirincikan, tapi detail di dalamnya juga boleh dirincikan loh. Nah, untuk belanja, banyak sekali posnya, yaitu belanja pegawai, lalu ada belanja barang, seluruhnya ada kotak penjelasan di bawahnya. Jangan lupa untuk diisi ya Bapak Ibu. Untuk kepentingan pembelajaran, kami anggap sudah diisi semua. Lanjut, kita akan analisis laporan keuangan di LO, laporan operasional. Yuk kita buka file PDF-nya. Pada LO, beban pegawai sama ya. Untuk tahun 2021 dan 2020, beban persediaan juga sama nih. Beban barang dan jasa juga sama ya Bapak Ibu. Kemudian belanja pemeliharaan sama. Tunggu dulu. Beban perjalanan dinas pada tahun 2021 berbeda. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ayo kita klik rincian. Nah, ternyata cuma ada satu nih angka beban perjalanan dinas yang tercatat. Jangan-jangan ada akun yang belum ketrace. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi, di sebelah kiri ini ada list akun-akun yang dapat ditambahkan dalam uraian jenis beban. Nah, karena laporan operasional diambil datanya dari neraca percobaan akrual, maka yuk kita buka neraca percobaan akrual pada tahun 2021 untuk mengecek akun mana sih yang belum masuk. Nah, beban perjalanan dinas depannya adalah 524. Yuk kita cek. Wah, 524111 atau beban perjalanan biasa sudah tercatat ya. Tapi kok 524119 belum ada? Yuk saatnya kita rekam 524119. Boleh ditulis manual ya Bapak Ibu. Dan klik enter. Wah, ternyata dia langsung tertimbul ya angkanya. Yuk kita cek kembali ke laporan operasional. Wah, ternyata angkanya sudah sama ya, Bapak Ibu. Jangan lupa penjelasannya ditulis ya. Yuk kita cek lagi sampai habis. Wah, ternyata sama ya semuanya. Jangan lupa di rincian-rincian ini ditulis ya mengapa dia terjadi kenaikan atau mengapa dia terjadi penurunan. Untuk kepentingan pembelajaran, kita skip dulu ya. Setelah LO, jangan lupa checklistnya kita cek. Selanjutnya, LTE. Nah, apakah sama nih Bapak Ibu? Kita lihat ya. Wah, sama semua. Jangan lupa ditulis rinciannya di sini ya. Karena LPS sudah, yuk kita klik checklistnya lagi. Selanjutnya, yang terakhir adalah neraca. Lalu kita lakukan pengecekan. Wah, ternyata sama semua ya. Oh iya, jangan lupa untuk klik rincian-rincian ini untuk melakukan penjelasan. Lagi-lagi, untuk kepentingan pembelajaran, kita skip terlebih dahulu. Wah, ternyata sudah selesai nih analisis laporan keuangannya. Kita cek semua yuk yang ada di checklist. Nah, selanjutnya ada melakukan pengecekan pada opsi rincian. Nah, kita anggap sudah semua ya Bapak Ibu. Jadi, jangan lupa untuk isi-isinya, untuk diisikan rinciannya demi
menciptakan catatan atas laporan keuangan yang akuntabel. Nah, sekarang yuk kita sama-sama klik ke laporan keuangan. Bentuknya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Ada cover, kata pengantar, hingga daftar lampiran. Laporan-laporan ini juga nanti dicetak terpisah ya Bapak Ibu. Seperti kita lihat di checklist, dapat save masing-masing komponen laporan dalam bentuk PDF dengan cara export to PDF. Yuk kita coba untuk kata pengantar. Klik kata pengantar. Kata pengantar ini sudah tidak bisa diedit lagi ya Bapak Ibu. Apabila kita ingin mengedit, kita dapat melakukannya setelah kita mengkonvert PDF ke Word. Tapi satu-satu ya Bapak Ibu. Nah, kata tempat di sini juga sudah tergenerate otomatis seperti yang kita rekam di rekam referensi. Tanggalnya juga, jabatan juga, nama penandatanganan juga dengan NIP. Yuk, kita klik File, kemudian Export, Create PDF. Nah, yuk kita ganti namanya menjadi kata pengantar. Nah, kira-kira begini tampilannya ya. Yuk lakukan semua untuk seluruh komponen ini. Setelah mendownload yang di sebelah kiri, selanjutnya kita lanjutkan untuk mendownload yang sebelah kanan ya, berupa laporan yang dihasilkan dari aplikasi CALK. Ada LRA, ada LO, LTE, neraca, dan juga CALK-nya sendiri. Nah, kira-kira bentukannya seperti ini ya Bapak Ibu. Ada pendekatan, basis akuntansi, dan lain sebagainya. Nah, angka-angka di sini, huruf-huruf di sini, kalau bisa jangan diedit ya Bapak Ibu. Mengapa? Karena kata-kata yang ada di sini sudah tergenerate secara otomatis. Nah, apabila ada yang diedit, maka akan mengubah seluruh editannya. Contoh, ada penjelasan pendapatan, terdapat realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebesar sekian atau mencapai 0% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar 0. Nah, seluruh deskripsi ini tidak bisa diedit ya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu ingin mengedit, harusnya mengedit dalam bentuk Word. Jadi, dari PDF yang kita hasilkan dari Excel ini, kita convert dulu ke Word. Namun, Bapak Ibu dapat mengedit untuk menghilangkan row-row yang tidak diperlukan. Misalnya, ternyata pada Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara tidak terdapat penerimaan perpajakan. Maka, dapat kita hide. Tinggal dipilih, klik kanan, lalu klik hide. Lalu sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, bukankah mudah? Yuk sama-sama kita print ke PDF.
Nah, beginilah bentuk CLK dari Excel menuju PDF. Tapi di PDF belum bisa kita edit-edit ya Bapak Ibu. Selanjutnya, kita harus melakukan convert PDF ke Word. Oh iya, sebelum kita lakukan perubahan dari PDF ke Word, kita harus merge atau menyatukan PDF masing-masingnya ya. Nah, urutannya akan tidak rapi seperti ini ya Bapak Ibu. Sekarang, ayo kita rapikan. Pertama, harusnya ada kata pengantar. Kemudian diikuti oleh pernyataan tanggung jawab, dan daftar isi, daftar tabel, dan seterusnya. Setelah terdownload merge-nya, yuk sekarang kita convert. Nah, kira-kira sudah jadi deh CLK yang Bapak Ibu telah buat. Selamat mengedit-edit ya di Word-nya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk memastikan angka-angkanya telah benar. Nah, untuk lebih detailnya lagi, kami telah menyampaikan ada cara perapihan laporan dan cetak. Selamat bekerja Bapak Ibu. Nah, dengan berakhirnya checklist ini, berakhir pula CELK. Nah, dengan berakhirnya checklist ini, berakhir pula kegiatan aplikasi penyusunan LK dan CLK. Semoga bermanfaat ya untuk Bapak Ibu sekalian. Selamat mencoba dan selamat bekerja. Terima kasih, sampai jumpa di Tolire selanjutnya.